Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Rahmaudiana dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun micro teaching untuk mata kuliah struktur data dengan materi searching atau pencarian. Di sini searching ada dua, yaitu linear search dan juga binary search. Nah, apa sih itu searching atau pencarian? Jadi, searching atau pencarian itu merupakan proses untuk mencari data di dalam suatu kumpulan data, misalnya dalam sebuah array ataupun di dalam suatu list. Dan ada beberapa metode, akan tetapi yang paling umum adalah linear search dan juga binary search. Nah, untuk lebih lengkapnya, linear search dan binary search itu apa sih? Yang pertama adalah linear search atau pencarian berurutan. Sesuai dengan namanya, linear search ini dengan cara mengecek data satu persatu dari awal sampai akhir secara berurutan. Dan metode ini cocok digunakan untuk data yang belum urut karena dicek satu persatu. Untuk yang kedua adalah binary search atau pencarian biner. Ini dilakukan dengan cara membagi data menjadi dua bagian. Lalu, apabila data yang dicari ternyata lebih besar, maka dicari ke kanan, apabila lebih kecil dicari ke kiri. Akan tetapi untuk binary search atau pencarian biner ini, ada syaratnya yaitu datanya harus sudah urut. Dan binary search ini lebih cepat daripada linear search. Nah, saya akan menjelaskan dengan contohnya. Yang pertama, linear search terlebih dahulu. Ini merupakan metode mengecek satu persatu dari awal sampai akhir. Di sini ada data, 5 data, ada angka 10, 25, 30, 45, dan juga 50. Di sini misalnya kita ingin mencari 30. Kita mengecek dari indeks ke 0 dulu. Nah, jadi indeks ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukan dari 1, 2, 3, tapi dari 0. Jadi untuk angka 10 ini indeksnya 0, 25 ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini ada indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Kita mulai dulu dari indeks ke 0. Indeks ke 0 ada angka 10, yaitu tidak sama dengan data yang ingin kita cari. Maka salah, data yang dicari bukan ini. Lanjut ke indeks ke 1, 25. Ini juga tidak sama dengan 30. Maka lanjut ke indeks berikutnya, yaitu indeks kedua. Di sini 30, ada angka 30. Ini sama dengan data yang kita cari, maka data yang kita cari ketemu di indeks kedua. Nah, ini cocok jika datanya sedikit ataupun belum diurutkan. Selanjutnya adalah untuk binary search atau pencarian biner. Ini lebih cepat akan tapi bersyarat, yaitu datanya harus urut terlebih dahulu. Dengan cara mengambil nilai tengah, lalu ditentukan apakah harus cari ke kanan atau ke kiri. Di sini sudah disajikan data sama seperti sebelumnya, indeks ke 0 dan ke 4-nya sama 10, 25, 30, 45, dan 50. Dan untuk data yang akan kita cari di sini adalah 45. Maka langkah awalnya adalah mencari indeks terendah, indeks low dan tertinggi. Indeks low-nya adalah 0 dan indeks tertingginya adalah 4. Maka untuk mencari nilai tengahnya, 0 ditambah 4 dibagi 2. Di sini kita mendapat hasil 2, yaitu data dengan indeks kedua kita temukan adalah angka 30. Tapi tidak sama dengan data yang ingin dicari, maka kita harus mencari lagi. Karena 30 ini lebih kecil daripada data yang ingin kita cari, yang ingin kita carikan 45, maka akan mencari ke data ke sebelah kanan. Karena data yang ingin dicari lebih besar dari data yang kita temukan. Maka lanjut ke indeks ke-3 dan ke-4, 45 dan juga 50. Lalu sama seperti sebelumnya, low dan high ditambah lalu dibagi 2. Di sini 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3 karena dibulatkan. Nah, di sini ketemulah 3. Jadi data dengan indeks ketiga, 1, 2, 3.
Maaf, 0, 1, 2, 3. Di sini ketemu angka 45. Sudah sama, maka data yang kita cari ditemukan di indeks ketiga, yaitu angka 45. Jadi binary search ini lebih cepat karena setiap langkahnya itu membuang setengah dari data. Diambil data tengah, lalu apakah data yang kita temukan itu lebih besar? Apabila lebih besar, ke kiri, dan apabila lebih kecil, maka lanjut ke sebelah kanan. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaan dari linear search dan juga binary search ini. Untuk linear search sendiri, dengan cara memeriksa satu persatu. Dan untuk datanya tidak urut tidak apa-apa, dan cocok untuk data yang kecil atau sedikit. Sedangkan untuk binary search, dipotong setengah setiap langkah. Setengah, 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 dan setengah. Dan ini tidak dan ini data untuk binary search ini harus urut, akan tapi cocok untuk data yang besar ataupun lebih banyak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk linear search dengan pengaplikasian di C++. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ini menggunakan compiler online dikarenakan di C++ saya sedang bermasalah. Nah, di sini adalah contoh untuk linear search. Yang pertama seperti biasa dituliskan dulu, include iostream using namespace std, lalu menggunakan int main. Setelah itu dideklarasikan untuk variabelnya. Di sini ada variabel data dengan array 5 dengan data 10, 25, 30, 45, dan 50 dari indeks ke 0 dan indeks ke 4 untuk yang paling besarnya. Lalu ada variabel cari dan juga variabel ketemu. Di sini sama dengan min 1 dikarenakan untuk indeks itu tidak ada min 1, adanya 0. Nanti di bagian bawah akan saya jelaskan lagi. Lalu menggunakan cout untuk memasukkan angka yang ingin dicari, dan cin untuk input. Jadi ada output memasukkan ini, lalu nanti user bisa menginput angka yang ingin dicari. Lalu kita menggunakan for di sini, for integer atau int i, indeks i sama dengan 0. Dimulai dari 0 dengan i kurang dari 5. I plus plus, maka akan terus bertambah atau berkembang. Lalu untuk if data i sama dengan cari, maka apabila data dengan indeks i sama dengan data yang dicari, maka ketemu sama dengan indeks i. Lalu apabila sudah ketemu, maka akan break, dilakukan pemberhentian, diberhentikan. Lalu akan kita munculkan output dengan if else di sini. If ketemu tidak sama dengan min 1, maka akan cout, keluar output angka yang dicari ditemukan pada indeks ketemu ini. Apabila else atau bukan ini, selain ini, maka akan muncul output angka yang dicari tidak ditemukan. Nah, di sini akan dicoba untuk mencari angka 30. Maka angka 30 ditemukan di indeks kedua. Apakah benar? Kita coba cek 0, 1, 2. Nah, benar. Lalu apabila dimasukkan angka yang tidak ada di dalam array, misalnya kita masukkan angka 55, maka angka tidak ditemukan karena tidak ada indeks lain 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya adalah untuk searching dengan metode binary search. Di sini sama, dituliskan juga include iostream using namespace std, int main, lalu dideklarasikan variabelnya. Di sini sama, datanya array 5, tetapi di sini ada variabel cari dan juga low, high, dan mid. Untuk low-nya sendiri ini 0 dikarenakan indeks dimulai dari 0, dan high 4 dikarenakan yang paling besar di sini adalah 4. Lalu mid untuk nanti menghitung nilai tengahnya. Lalu bool ketemu sama dengan false. Lalu sama juga ada cout dan cin untuk nanti user memasukkan angka yang ingin dicari. Di sini menggunakan while. Jadi apabila low kurang dari high, maka dapat dilakukan mid ataupun mencari nilai tengahnya. Itu dengan cara low atau indeks terendah ditambah indeks tertinggi atau high dibagi 2. Lalu menggunakan if data mid atau data tengah sama dengan yang dicari, maka untuk variabel ketemunya bernilai true. Jadi benar, maka akan langsung dihentikan if-nya, langsung break. Apabila
tidak ketemu, maka akan else if. Apabila data meet kurang dari yang dicari, maka low sama dengan meet ditambah satu, yaitu berarti mencari ke sebelah kanannya. Dan apabila tidak ada ataupun tidak sesuai dengan pernyataan if di sini, maka akan ke else, yaitu dengan high sama dengan mid atau nilai tengah dikurangi satu, maka akan dilakukan pencarian ke sebelah kiri. Nah, apabila data sudah ketemu ataupun tidak ketemu, nanti akan ada outputnya di sini. Apabila if ketemu, maka akan muncul si out ataupun output angka yang dicari ditemukan pada indeks mid. Apabila else, yang berarti selain dari ketemu ini ya, maka akan muncul si out angka yang dicari tidak ditemukan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan angka, untuk mencari angka. Nah, semisal ingin mencari angka 50. Nah, maka muncul angka 50 ditemukan pada indeks keempat. Apakah benar? Coba kita cek indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Sudah ditemukan. Dan apabila dimasukkan input yang tidak ada di dalam array ini, semisal masukkan angka 5. Nah, maka akan muncul output angka 5 tidak ditemukan. Karena memang tidak ada angka 5 di dalam array. Seperti itu. Nah, sekian micro teaching yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.